Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alayhi amma ba'du. Kepada anakku semuanya rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali, dapat bertemu kembali meskipun selalu menggunakan video pembelajaran, meskipun selalu menggunakan jarak jauh di dalam jaringan versi daring, tapi semoga kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat, mendapatkan kesehatan, keimanan dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya. Kita sangat bersyukur seharusnya. Ya mungkin ada dari beberapa dari kalian ada yang kangen dengan suara saya, ada yang kangen dengan wajah-wajah yang seperti ini, meskipun kalau cuma seperti ini tapi sedikit menghibur atau gimana. Dan mungkin ada juga yang apa sih tidak diulang, ya bos, alhamdulillah mungkin seperti itu. Tapi sangat saya syukuri karena pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali, saya dapat membuat video kembali karena memang untuk beberapa hari yang lalu saya nggak membuat video, terutama di pelajaran yang saya ampuh karena pertama kelas sendiri masih dengan kesibukan, ada acara yang terus menerus menghujani. Jadi dari awal sampai Senin, kalau ada yang ke sekolahan mungkin ya, anak-anak kelas 10 yang ke sekolahan dan sampean badek atau gimana itu, terus sampean tahu lab komputer sisih lab, sisih utara, yang utara itu kan ada bapak ibu guru. Nah di situ, nah plus salah satunya adalah yang di situ dari awal jam 7 pagi, pulangnya jam 4, jam 5, kadang sampai setengah 6. Nah itu terus menerus, jadi acaranya memang seperti itu sehingga saya nggak sempat buat video. Dan alhamdulillah baru sekarang dan hari ini malam Senin kita berjumpa, langsung saya buat video kembali lagi. Nah terkait pembelajaran hari ini, karena ini nggak tahu ya sama sudah rapot atau belum. Saya kira sama sudah mendapatkan rapot, dan bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya? Ya semoga memuaskan ya, semoga memuaskan. Nah untuk pembelajaran kali ini saya nggak terlalu panjang lebar ingin saya, tapi ada beberapa hal yang harus saya tanyakan. Yang pertama adalah nomor satu, yang pertama itu pasti nomor satu first, yaitu apakah kalian puas dengan hasil nilai yang diberikan oleh bapak atau ibu guru? Bapak atau ibu guru, jadi apakah sama itu sudah puas atau sama sudah dengan Allah, alhamdulillah hasilnya seperti ini, syukur ya, puas enggak? Yang kedua, ya kan, apakah ada yang ingin protes terhadap nilai yang telah saya berikan kepada sampean semua? Nah, kalau sama sudah rapotan, tahu nilainya. Kalau belum ya, kalau belum rapotan ya tunggu aja. Tapi kalau sudah rapotan, nah, apakah nilai yang saya berikan sama itu sudah puas atau ada yang protes? Pak, saya sudah gini, tapi nilainya seperti ini. Saya sudah, Pak, ngapunten, Assalamualaikum Pak, saya dari kelas ini, nama saya ini dari kelas ini. Ngapunten mau tanya, saya nggak pernah mengumpulkan tugas, nggak pernah masuk, nilai saya kok seperti ini ya. Mungkin ada yang protes seperti itu, monggo silakan japri tenggulo. Oke. Yang selanjutnya, pertanyaan nomor 3, menurut kalian materi apa yang paling sampean pahami ya? Materi apa yang paling sampean pahami dan materi apa yang paling tidak sampean pahami, berarti yang nggak paham ya kan, dalam mata pelajaran Al-Quran hadis ya. Nah, oh iya, saya juga lupa untuk memberitahu bahwa video ini saya buat untuk kelas paralel dan juga kelas agama. Artinya kelas agama 1, 2, kelas MIPA 1, 2, 3, 4 dan IPS 1, 2, 3, 4, videonya untuk mata pelajaran Al-Quran hadis ya cuma ini. Kalau kelas agama nanti ketemu kembali di
lain waktu nanti insya Allah saya buatkan lagi. Tapi untuk kelas hari ini yang pertama ya kan, ya ini. Jadi simak baik-baik. Oke, yang selanjutnya pertanyaannya nomor 4. Pertanyaannya ada 4. Apakah kalian sudah siap mendapat konsekuensi nilai buruk di mata pelajaran Al-Quran hadis bila tidak menaati perintah dari guru? Wah, ini yang harus saya apresiasi. Nomor 4 adalah apakah kalian sudah siap mendapat konsekuensi nilai buruk ketika sampai tidak menaati perintah guru? Waduh. Oke. Nah, karena ini masih awal ya, artinya kita pembelajaran yang dulunya vakum, nggak membuat video 1 minggu, jadi kalau kaku, sembari menunggu 1 minggu nggak ketemu, nggak membuat video, jadi mimik wajah terus perkataan juga masih kaku. Tugasnya untuk ini khusus untuk anak kelas MIPA 1, 2, 3, 4, IPS 1, 2, 3, 4. Jadi tugas ini diperuntukkan untuk kelas selain kelas agama, yaitu silahkan mencari ayat Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan tema keotentikan Al-Quran 1, kemukjizatan Al-Quran 2, dan sejarah turunnya Al-Quran 3. Jadi silahkan mencari 3. Apa? Mencari otentik Al-Quran, terserah sama mau nulis hadis atau ayat, ditulis. Kemukjizatan Al-Quran, yang penting temanya itu, dan sejarah turunnya Al-Quran, boleh sembarang ayat atau hadis, terserah kalian. Tapi sebelum itu, ya kan, tugas untuk semua kelas, baik kelas agama 1, 2, MIPA 1, 2, 3, 4, IPS 1, 2, 3, dan 4 adalah menjawab pertanyaan yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Tadi yang tadilah poin tadi. Karena sebelum sampean melihat video sampai menit ini, saya telah menyampaikan 4 pertanyaan penting yang awal saya hitung kalau nggak salah ya. Ada 4, silahkan dijawab, ditulis di kertas, ya kan? Dikumpulkan di ketua kelas, direkap, dikumpulkan ke saya. Koyok biasanya. Batas pengumpulannya kapan? 1 hari. Okay. Ketika video ini dibuat dan ketika sampai sudah melihat dan jam waktunya saya mengajar, yaitu sampai nanti jam 12, nanti silahkan dikumpulkan di ketua kelas. Gak repot kan? Oh iya, sedikit bocoran mengenai nilai kalau sampai belum rapotan, tapi saya kira sudah kok rapotannya. Kenapa nilainya kok ada yang ngapunten rendah, artinya di bawah KKM, ada yang di atas KKM tapi gak tinggi-tinggi amat. Ingat, pahami bahwa saya selama ini cuma memberikan tugas, tidak pernah memberikan soal selama pembelajaran seperti guru-guru yang lain, tidak pernah CBT. Jadi saya cuma memberikan nilai yang sepantasnya. Karena nilai bagi saya cuma angka, yang saya nilai adalah proses. Saya lebih menghargai orang yang berproses daripada orang yang tidak berproses. Artinya apa? Ketika sampai itu saya beri tugas, terus mengumpulkannya tepat pada waktunya, maka nilai saman masuk. Oke. Terus ada yang mengumpulkan tugas tapi telat, oke, nilai saman masuk tapi dikurangi. Sudah tidak mengerjakan tugas, delok video juga enggak, absen lali, enggak konfirmasi ketua kelas, enggak beritahu saya, mohon maaf nilai sampean akan saya bawahkan di bawah rata-rata. Saya kira ini diterapkan oleh guru-guru yang lain juga. Saya mungkin memberikan nilai yang di bawah rata-rata, tapi saya yakin untuk guru yang lain juga memberikan nilai di bawah rata-rata. Jadi ingat, saya cuma memberikan arahan, saya cuma memberikan peringatan, tergantung sampean. Sampean mau bagus, silahkan mengerjakan tugas dengan teliti dan disiplin. Nggak mau, ya wes lah. Nanti apabila zaman ditanya, dipanggil oleh bapak ibu guru ke sekolah, disertakan bapak ibu guru, disertakan wali, ya kan? Apalagi dipanggil BP, ya itu terserah sampean.
Kulo nggak ngerti-ngerti tapi itu memang sudah terjadi. Oke. Kalau ada pun kendala sama kan bisa tahu ya pribadi kulo. Saya itu orangnya insya Allah terbuka. Artinya kalau di WA pokok bahasa saya bolak-balik ya, bolak-balik ngomongin dawuh sampean bahwa kalau sampean itu tertata, artinya salam dulu, nama, terus kelas, terus keperluannya apa. Insya Allah kalau memang kulo itu tidak lalai, artinya tidak terlalu banyak WA, insya Allah tetap saya buka tak balas. Tapi kadang pula itu juga manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan lupa, salah dan lupa. Kadang kalau buka WA dengan banyaknya chat seperti itu, kadang itu juga lupa membuka WA ini sampean. Jadi mohon maaf untuk anak-anak semuanya yang WA kadang belum saya balas, mungkin itu bener-bener saya repot. Yang kedua mungkin formatnya sampean WA moro-moro tidak jelas, itu yang harus diperbarui. Kenapa harus seperti ini? Karena kula kepingin sama menjadi orang-orang yang soleh, solihah, sopan dan santun. Karena tiada artinya orang yang berpendidikan, orang yang punya IQ tapi tidak punya nilai hati nurani sopan santun. Mau jadi Al-Quran hadis kok mau jadi akidah akhlak. Ya wes lah, seperti itu saya kira cukup untuk hari ini. Semoga sampean paham atas tugas yang setelah saya berikan. Adapun nanti pertanyaan silahkan hubungi kula. Dan satu lagi, ini penting sekali untuk kelas agama 1, 2, MIPA 1, 2, 3, 4 dan IPS 1, 2, 3, 4. Ketua ya, untuk ketuanya silakan menghubungi kulo secara pribadi. Dan juga saya ingatkan kepada semua kelas, ketika waktunya kulo mengajar, mohon perwakilan ataupun ketua itu menghubungi kulo, ngeling kulo, bolak-balik kulo matur, kulo bolak-balik kulo ndawuhi sampean, memberitahu sampean bahwa saya itu tipe orang yang gampang lupa. Lek enggak sampeyan kandani, sendak sampeyan omongi, enggak sampean elingi, biasanya kulo lali. Nggih? Oke. Jadi silahkan nanti ketuanya langsung hubungi kulo karena beberapa itu masih ada yang belum tahu tentang ketuanya. Saya kira cukup untuk hari ini. Alhamdulillah, syukran katsiran wa faqallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.